Sebagaimana kita ketahui dan sudah maklum adanya bahwa bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang biasa kita sebut dengan bulan Maulid, ya. Karena bulan Maulid ini atau bulan Rabiul Awal ini termasuk bulan yang istimewa tentunya, ya, bulan yang mulia. Maka ya sedikit kita akan bahas perkara-perkara yang terkait dengan keistimewaan bulan Maulidnya, bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk kita saling mengingatkan ya bahwasanya di bulan ini setiap orang yang bergembira, berbahagia ya dengan kelahiran Nabi itu menjadi pertanda bahwa dia termasuk orang-orang yang hidup keimanannya, ya, orang-orang yang diberikan dalam dirinya sebuah keistimewaan, ya, karena gembira terhadap kelahiran Nabi, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi itu merupakan yang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita mau tahu belum yang lain nih, baru gembiranya aja kepada Nabi itu sudah mengandung sebuah kebaikan. Nah, contohnya seperti Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu kita ketahui sampai meninggal itu dalam keadaan tidak beriman ya kepada Allah. Padahal tiap hari Abu Lahab itu ketemu sama Nabi, ya. Tiap hari ngelihat Nabi dakwah. Bahkan Nabi sering menyodorkan Islam, yang mengajak kepada Abu Lahab karena pamannya kan, ya, untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ya sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala. Bahkan sampai ada dalam Al-Quran surah Al-Lahab ya, yang menunjukkan tentang Abu Lahab itu termasuk orang-orang yang celaka ya, karena tidak mengikuti ya ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Lahab dikasih ya balasan kebaikan sama Allah di alam kuburnya, ya, setiap hari Senin dapat keringanan, ya. Sebagian riwayat mengatakan dari sela-sela jarinya keluar air sehingga dia bisa minum, ya. Dari mana itu balasan itu? Balasan itu Allah kasih kepada Abu Lahab karena waktu Nabi lahir Abu Lahab itu bergembira, ya Pak ya, senang Abu Lahab itu karena dikasih tahu nih dia punya seorang budak perempuan namanya Suwaibah. Ya, begitu Nabi Muhammad SAW lahir, ya, Sayyidah Aminah melahirkan Nabi kita, Suwaibah langsung menemui Abu Lahab, memberitahu ya, wahai Tuan, keponakan Tuan sudah lahir, ya, anaknya Tuan Abdullah sudah lahir. Seorang bayi laki-laki ya, luar biasa ya, tampan ya, bahkan bercahaya, kata Suwaibah. Itu Abu Lahab spontan gembira, saking gembiranya itu Suwaibah yang saat itu masih jadi budak ya, dimerdekakan sama Suwaibah sama Abu Lahab. Ya Suwaibah, mulai hari ini kau aku merdekakan karena aku gembira bahwa keponakanku laki-laki lagi kan sudah lahir, ya. Dulu kan bangsa Arab tuh kalau lahir seorang bayi laki-laki menjadi kebanggaan buat kabilahnya ya, buat sukunya gitu, buat kaumnya, ya. Dia dibebaskan itu Suwaibah sama Abu Lahab. Itu padahal ya Abu Lahab gembira saat Nabi lahir bukan karena Nabi ini calon Rasul, ya. Mungkin kalau dia tahu Nabi ini bakal jadi Rasul, ya mungkin dari Mas Bayi juga dia udah gak senang lahir, ya. Mungkin juga dia berusaha buat ya menghabisi Nabi saat masih kecil, bisa jadi begitu, ya. Jadi dia gembiranya murni ini keponakan saya lahir begitu laki-laki, hanya sebatas itu, ya. Bukan karena ini seorang Rasul yang lahir calon seorang Nabi. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan tuh ya rasa gembira si Abu Lahab terhadap kelahiran Nabi, sekalipun meninggalnya dia tidak beriman, diberikan ya keringanan di alam kuburnya, bisa minum dari sela-sela jarinya. Ya, makanya kata ulama itu yang meninggal aja dalam keadaan tidak beriman
dapat keringanan. Bagaimana katanya orang yang selama hidup beriman kepada Nabi, ya, gembira kepada Nabi, jalanin syariat ajaran Nabi, ya, tuh, itu tentunya lebih daripada ya yang didapati oleh Abu Lahab itu, ya. Bahkan yang lebih hebat lagi, dalam Al-Quran juga Allah ceritakan tentang anjingnya Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi ini kita tahu ya, beberapa orang pemuda yang tidur di dalam gua, Pak, itu selama 309 tahun tidur, ya. Ya, kita mau tidur 3 hari aja dianggap nggak bangun udah mati gitu kan. Ini tidurnya 309 tahun. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, ini menunjukkan itu sebuah keramat. Jadi keramat itu ada, ya, karomah itu ada. Karena banyak dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang masalah karomah. Di antaranya yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Itu mereka bukan nabi, bukan rasul, ya. Orang-orang yang lari kabur, ya, dari negerinya, dari tempat tinggalnya, karena raja saat itu akan membunuh orang-orang yang beriman. Maka mereka lari mencari gua untuk bersembunyi. Yang sampai mereka tersebut dijaga tuh sama Allah 309 tahun tidur, gak bangun-bangun. Nah, termasuk diantaranya tuh anjing yang ikut tuh, ya. Dalam Al-Quran sampai disebut tuh wa kalbuhum wa thaminuhum kalbuhum. Ya, Ashabul Kahfi ada 7 orang, dan yang ke-8 kata Allah dan anjingnya disebut sama Allah. Ya, itu anjingnya bahkan bukan cuma bersama Ashabul Kahfi di dalam dunia. Ya, sebagian ulama katakan ya itu anjing Ashabul Kahfi sampai besok di akhirat masuk dalam surga ikut bersama majikan mereka. Ya. Itu kenapa begitu? Itu karena punya hubungan, ya, punya keterkaitan sama orang-orang soleh begitu. Apalagi nih hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di bulan ini bulan kita membahas tentang Nabi Muhammad. Ya, bulan dimana kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Bulan dimana kita menunjukkan rasa gembira bahagia kita dengan yang kita bisa, yang kita mampu. Ya, di rumah kita bisa baca rawih, bacain rawih, bacain sejarah Maulid Nabi. Ya, nggak bisa ngundang orang banyak, baca dengan keluarga. Ya, nggak bisa sama keluarga, baca sendirian. Ya, Pak, ya. Jangan sampai enggak itu. Sebulan mah kudu nih di rumah kita baca rawih. Ya, itu kita berawih kan banyak, ya, Pak, ya. Itu kita berawih, Pak. Itu bukan bacaan sembarangan. Ya. Itu para ulama yang menuliskan tentang sejarah Nabi dalam kitab rawih mereka, ya. Itu nggak sembarangan, itu sudah mendapat izin ibaratnya, sudah dapat isyarat izin dari Nabi buat menuliskan biografi sejarah kehidupan beliau. Ya, nah, kita kan dalam satu hadis dikatakan bahwasanya zikrul auliya tanzilur rahmah, menyebutkan orang-orang soleh, ya, para wali-wali. Kita cerita nih tentang sosok seorang wali, orang soleh, ya, sosok seorang ulama. Waktu kita ceritakan kehidupannya, ya, tanzilur rahmah, turun itu rahmat dari Allah Ta'ala, turun kebaikan di tengah-tengah tempat tersebut, majlis tersebut, ya. Ya, apalagi yang kita ceritakan ini, ya, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Auliya, Sayyidul Sholihin, pemimpin Nabi, pemimpin Rasul, pemimpin para wali, ya, bahkan pemimpin seluruh orang-orang soleh, ya. Makanya berusaha, ya, Pak, ya. Kalau kita nggak bisa, kalau bikin maulid di rumah, ya, biayanya gede, ya. Ya, emang bikin maulid pakai biaya? Nggak harus pakai biaya, ya, Pak, ya. Ya, Bapak punya, ya, nasi cuma 3 piring misalnya di rumah, ya, undang 3 orang teman, yuk kita ke rumah saya, ngapain? Baca rawih, ya. Makanya saya ini di Kampung Rawa, Pak, di majlis bikin kegiatan arba'in lailah maulid, ya, maulid 40 malam, namanya maulid arba'in. 40 malam saya muludan nih, mulai nanti malam pembukaan di malam keliling, ya, bukan sebulan, 40 malam. Ayo, yang saya ajak kawan-kawan sambil kita silaturahmi, ya, sambil kita baca rawih maulid, ya.
ya dengan tujuan tadi itu ya. Di antaranya mudah-mudahan ini menjadi ya salah satu sabab Allah jauhkan mara bahaya dari kampung kita gitu ya. Di antaranya itu ya, sebab Nabi ini ya menjadi wasilah perantara terbesar buat kita ya. Setiap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya itu kebaikan, kita mau dapetin itu wasilah perantaranya adalah lewat Nabi kita ya. Kata ulama, tidak ada jalan menuju Allah taala, semua jalan tertutup buat menuju Allah taala kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya pintu yang bisa menghantarkan, yang bisa dimasuki oleh siapapun untuk menuju Allah taala. Jadi mustahil kalau ada orang sampai kepada Allah taala tanpa melalui Nabi Muhammad, mustahil. Ya, karena beliau menjadi wasilah terbesar, bukan cuma buat umatnya, buat seluruh manusia, bahkan buat seluruh alam semesta. Nabi kita menjadi perantara terbesar untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sendiri bilang dalam hadis ya, kata beliau, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Berwasilahlah kalian kepada. Ayo tawasul sama aku. Makanya Pak, kita kalau doa nih ya diajarin sama ulama, kalau kita baca doa biar cepat dikabul, itu di akhirnya bilang, ya Allah terima doa saya, ya Allah kabulkan permohonan saya dengan berkat kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bertawasul. Kalau habis doa nih udah selesai kita minta ini itu, tutup pakai itu ya, dengan niat kita berwasilah ya. Sebab dulu ada sahabat ya, sahabat itu ya matanya nggak lihat ya, coba ya, matanya buta nggak lihat, datang sama Nabi minta didoain ya supaya dikasih kesembuhan, bisa ngeliat lagi ya. Nabi kasih dua pilihan, udah engkau kayak begini aja, udah nggak apa-apa, sabarin aja ya, enak lagi nggak ngelihat mah, nggak maksiat gitu kan, nggak bisa ngeliat maksiat, tapi dia pengen juga normal ya, pengen ya Rasulullah aku ini kayak orang-orang ya, termasuk kesempatan bisa memandang engkau kalau mataku ngelihat ya. Ya udah kalau begitu Nabi suruh apa Pak? Dia suruh wudu nih sahabat. Engkau wudu, kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat. Habis sholat sunnah hajat 2 rakaat, doa. Diajarin doanya sama Nabi ya. Bilang dengan berkat pangkat kemuliaan ya Allah kekasihmu Nabi Muhammad SAW, sembuhkanlah aku dari penyakitku ya. Habis dia berdoa begitu Pak, selang enggak sampai hitungan ya hari ya, habis doa begitu hitungan berapa waktu ya, habis dia sholat matanya langsung bisa ngelihat ya, matanya langsung normal ya, bahkan itu penglihatannya lebih tajam dari sebelum dia nggak bisa melihat ya. Jadi ini kita, apalagi kita ini sebagai umatnya ya, ya. Jadi kalau jadi umat Nabi Muhammad harus banyak optimis gitu ya. Ya, yang penting ya hak dan yang menjadi sesuatu kewajiban kita kepada Nabi Muhammad, haknya Nabi Muhammad SAW yang merupakan kewajiban kita jalani. Ya Pak ya. Nah, itu para ulama memberikan beberapa ya arahan ya, menyebutkan tentang hak-haknya Nabi Muhammad yang harus kita jalani ya. Jadi supaya hubungan kita nih betul-betul kuat ya sama beliau ya, dunia akhirat. Nah, karena besok ya lagi di akhirat ya, ya terjadi ya pengadilan Allah Ta'ala namanya di padang mahsyar ya, nggak ada yang bisa nolongin kita ya. Besok yang kita cari bukan orang tua kita ya, yang kita cari bukan anak kita, yang kita cari bukan sahabat dekat kita. Sebab setiap manusia besok di akhirat ketika berjumpa mereka saling kabur, saling lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi, dalam Al-Quran begitu. Pada hari itu ya, yafirul mar'u, yafir itu lari, kabur. Setiap orang min akhihi, dari saudaranya, dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya. Ya, suami istri, istrinya lari, suami juga lari. Ya, sebab pada hari itu semua punya urusan. Sya'nun yughni,
punya urusan yang mereka lagi pikirin. Mikirin apa? Mikirin dirinya selamat apa enggak. Oh ini ternyata padang mahsyar beneran ada ternyata ya. Dulu di alam dunia sering disebut-sebut adanya padang mahsyar, adanya hisab, adanya mizan, adanya siratal mustaqim, adanya neraka. Sekarang jelas kelihatan ya sama mata kepala setiap manusia. Sebentar lagi bakal digelar pengadilan Allah Ta'ala. Ya semua bingung, semua takut, semua khawatir tentang nasib diri masing-masing ya Pak ya. Termasuk kita. Itu namanya disebut ahwalu yaumil qiyamah, huru haranya hari kiamat begitu. Manusia kocar kacir dalam keadaan takut, bingung dan lain sebagainya. Ya, termasuk kita ini ya bakal begitu juga. Jangankan kita ya, orang sekelas kita nih, kelas recehan kita mah ya, sekeras para nabi dah. Bahkan ulul azmi itu kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya jenderal-jenderalnya para nabi ya, yang merupakan jenderal bintang 5-nya para nabi, di hari itu tertunduk semua. Ya kan gitu ya, yang kita sering dengar begitu. Setiap umat datang kepada mereka, mereka suruh pergi, nafsi, bawa diri masing-masing. Ya, apalagi kita mau nyari siapa di situ ya, mau minta tolong sama siapa? Cuma satu manusia yang siap membela kita, yang siap menolong kita, yang mikirin kita dari sebelum kita lahir. Dari sebelum kita lahir, manusia ini sudah mikirin kita, ya sudah doain kita, sudah nyebut-nyebut kita. Siapa itu? Ya tidak lain kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya, makanya haknya Nabi untuk kita jalani sebagai umat lebih besar ketimbang haknya orang tua. Jadi orang tua kita itu haknya di bawah haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah makanya supaya punya hubungan yang kuat, ya kata ulama ada 4 perkara nih kita jalani. Ya, 1, supaya punya hubungan sama Nabi harus beriman kepada Nabi. Ya, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan, ya meyakini semua yang beliau bawa. Apapun yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan, yakini ya dengan sebenar-benarnya bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman kepada Nabi dan membenarkan semua ajarannya. Itu syarat pertama. Ya dengan kata lain kita punya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba ya. Itu hebatnya Nabi itu, Pak. Jadi ada 3 perkara yang kalau Nabi enggak disebut semua ditolak sama Allah. Ya, ada 3 tempat yang ketika Nabi tidak disebut maka ditolak. Yang pertama apa tuh? Pertama masalah syahadat atau simbol iman. Kalimat syahadat atau kalimat tauhid ini enggak cukup 1 doang. Kalau pakai disebut syahadat berarti pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau kalau disebut kalimat tauhid berarti enggak pakai asyhadu, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya. Ya. Itu orang punya kalimat pertama. Syahadat pertama asyhadu alla ilaha illallah dia punya. Atau la ilaha illallah dia punya. Tapi ketika dia enggak mau bahkan menolak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tertolak semuanya. Ya, ditolak sama Allah tuh syahadatnya. Ya, kalimat tauhid yang pertama ditolak sama Allah. Kenapa? Sebab tidak menyertakan Muhammadur Rasulullah. Ya, tidak menyertakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditolak sama Allah. Biar kata dia yakin dengan la ilaha illallah, tapi ketika Muhammad Rasulullah ditolak, maka ditolak juga imannya, ditolak keyakinannya. 1. Yang kedua dalam sholat. Ya, kita sholat nih, enggak nyebut nama Nabi, ditolak sholat kita. Ya, apa itu? Itu baca sholawat. Ya, baca sholawat termasuk rukun sholat. Orang sholat sebanyak apapun jumlah rakaatnya, sehusu apapun dan sepasih apapun dia punya bacaan dalam sholat, tapi dalam sholat nggak baca sholawat kepada Nabi, ditolak sholatnya nggak sah. Ya, karena mengucapkan sholawat ya termasuk bagian kewajiban dalam sholat. Ya, bahkan kita nyebut Nabi pertama
ada ucapin salam ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian pakai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baru sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat yang merupakan ya hubungan kita sama Allah ya, ibadah yang paling tinggi itu sholat ya, fardu ain setiap muslim, maka akan sia-sia ketika tidak disebut nama Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga doa. Kalau doa nggak disebut nama Nabi, juga doa kita nggak diterima. Jadi kalau baca doa Pak, jangan lupa sholawat ya. Jadi sekalipun kita nih nggak baca doanya nggak bisa pakai bahasa Arab, di awal mah 3 ini jangan ditinggalin kalau baca doa. Pertama baca Bismillah ya. Ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pasti ya, pasti kita bisa semua juga. Habis itu baca apa? Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi alhamdulillah yang paling lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu namanya hamdalah yang paling sempurna. Kalau yang itu nggak bisa, alhamdulillahirabbil alamin aja udah cukup ya. Habis itu ngapain? Sholawat. Sholawat mana? Sholawat yang mana aja? Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu doa dah. Doanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa kita udah, pakai bahasa orang kampung rawa. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya Allah, aku minta kepadamu. Sebutin hajat kita semua. Ya, bahkan tadi tuh di akhir udah selesai doa, salawat lagi sama Nabi. Bahkan sebelum kita tutup, kita bilang yang tadi tuh, ya Allah, ya dengan kemuliaan nabimu, dengan pangkat kebesaran kekasihmu Nabi Muhammad, tolong ya Allah terima doa saya. Ngomong begitu ya, itu Bang ya, dengan menyebut nama Nabi dalam doa kita ya, maka doa kita akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena beliau menjadi wasilah buat kita ya. Jadi Nabi ini pada dekat sama kita Pak ya. Yang jauh siapa? Yang menjauh kita nih kita semualah yang menjauh dari Nabi. Nabi nggak pernah ninggalin umat. Lihat tuh sampai di padang mahsyar Pak, itu Nabi mikirin kita di akhirat, bukan pas di akhirat, dari alam dunia udah mikirin ya. Tuh, makanya Nabi apa namanya ya, ada beberapa kerutan gitu ya di wajahnya, bekas nangis itu tuh ya. Itu ngapain? Yang mikirin kita umatnya. Kata Siti Aisyah, aku di pagi nih, kalau gini hari nih ya, Siti Aisyah itu ngangkat sejadah bekas Nabi sholat dari semalam, itu kayak habis direndam, diperas sama dia, dijemur ya. Kenapa itu? Ketumpahan air di malam hari? Bukan, itu bahasa yang tangisan Nabi. Di malam habis sujud nangis itu dia, sampai basah kayak begitu tuh sejadahnya. Nangisin siapa? Nangisin kita, mikirin kita, ya Allah, umat saya besok di akhirat jangan sampai susah, jangan sampai ada yang masuk neraka satu orang pun ya. Tiap waktu Nabi minta dan doanya begitu Pak. Kita aja nih sekarang yang masih hidup nggak pernah ya mungkin banyak orang yang lupa dan nggak pernah nginget besok saya selamat apa enggak ya. Banyak manusia yang kayak begitu ya, yang lupa begitu tuh, lupa mikirin nasib dirinya selamat apa enggak ya. Jangan mikirin orang dah, dirinya dah. Ingat besok saya di kuburan bagaimana ya, di hari kiamat bagaimana ya, di padang mahsyar gimana ya, selamat apa enggak ya. Jarang orang yang punya pikiran begitu. Yang dipikirin apa Pak? Besok saya makan apa enggak ya, ya besok saya punya duit apa enggak ya. Itu kan, itu pikiran kita semua begitu ya. Iya. Makanya kan masuk bulan Maulid, sekarang kita mau robah nih pola pandang, pola pikir kita, jangan dunia mulu. Pikirin sekali-kali nasib besok saya mati bagaimana ya, ketemu Israel tampangnya gimana ya gitu. Nah maka kalau mau meninggalnya enak, mau bahagia, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya kita udah punya modal nih. Yang pertama itu udah punya iman kepada Nabi Muhammad. Sekalipun kita belum pernah ketemu, belum pernah jumpa, belum pernah ngelihat ya Pak ya, tapi kita alhamdulillah Allah tanamkan iman kepada Allah, pun beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, udah gitu ya, kita sekalipun belum melihat ya mukjizat-mukjizat Nabi, ya kita meyakini
Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Ta'ala yang diberikan banyak keistimewaan khususnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Nabi juga bilang sama sahabat, ya Pak ya, di tengah-tengah sahabat bilang, tahu nggak kalian iman siapa yang paling aku banggakan? Iman siapa yang paling bikin aku kagum? Bukan iman para nabi, bukan imannya malaikat, bahkan kata Nabi bukan juga iman kalian, bukan yang bikin aku kagum, tapi iman umatku yang mereka muncul setelah aku datang. Mereka nggak pernah ngelihat aku, nggak pernah menyaksikan mujizatku, nggak pernah dapat ilmu langsung dari aku, ya. Tapi mereka beriman sama aku, percaya sama aku sebagai Rasul, dan mereka bahkan menjalani ajaran-ajaranku. Itulah mereka yang aku kagumi imannya, kata Nabi, yang aku banggakan keimanannya, bahkan aku rindukan. Mereka pengen aku jumpa sama mereka, ya Pak. Itu modal itu udah punya, itu jangan sampai dibuang gitu. Ya, kadang-kadang kita udah punya modal itu ya, kita buang. Kalau udah dibuang Pak, nanti putus hubungan sama Nabi. Kalau udah putus hubungan sama Nabi, putus semuanya, ya termasuk bisa putus hubungan sama Allah. Ya, tuh yang pertama kita udah punya modal apa? Modal keimanan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita bukan cuma la ilaha illallah, pun kita punya Muhammadur Rasulullah. Satu, yang kedua, kita disuruh habis beriman sama Nabi, disuruh taat dan ngikutin Nabi. Ya Pak ya, ikutin Nabi ajarannya. Bagaimana tahunya ya ajaran Nabi itu seperti apa? Yang ngaji gitu ya. Lain Nabi wanti-wanti sama kita umatnya ya untuk ngambil warisannya ya. Di mana warisan Nabi? Warisan Nabi adanya di majelis-majelis ilmu. Ketika disampaikan ilmu syariat, ilmu agama, itu ibaratnya kita lagi ngambil warisan beliau. Nabi paling senang sama umatnya yang mau ngambil warisannya. Ya, dulu ada sahabat ya, dia jalan ke pasar Pak. Sampai di pasar dia teriak. Apa kata sahabat ini? Wahai orang-orang yang di pasar, saat ini Nabi lagi bagi-bagi warisan. Ya, saat ini Nabi lagi bagi-bagi warisan. Ayo siapa yang mau ya ambil itu warisan Nabi. Ini orang di pasar begitu dengar warisan, langsung Pak tutup tokonya ya, buru-buru nyari Nabi ya. Ada di mana Nabi? Nabi ada di masjid sekarang lagi bagi-bagi warisan. Ya, tutup tokonya, ya mau belanja dipending dulu, udah ngambil warisan dulu dah. Buru-buru mereka gerebek semuanya, nyamperin Nabi di masjid. Begitu sampai di masjid ngelihat Nabi sama sahabat lagi pada ngumpul, lah katanya lagi bagi-bagi warisan. Itu kan nggak ada apa-apa, gitu ya. Nggak ada juga Nabi lagi ngajar sahabat, gitu. Ya, kata orang di pasar ini nanya sama yang tadi teriak, mana? Kata kamu Nabi lagi bagi warisan. Warisan apaan? Orang nggak ada apa-apa, no. Juga nggak ada, ibaratnya begitu ya. Warisan apaan? Kata ini orang, itu Nabi lagi ngajar para sahabat, itu lagi ngasih warisan. Apa warisannya? Itu ilmu gitu. Ya, itu Nabi lagi ngasih, itulah warisan Nabi. Nabi nggak mewariskan dunia buat umatnya ya. Nabi nggak ninggalin harta sama kita ya. Nabi nggak ninggalin materi dunia sama kita Pak. Nabi ninggalkan ilmu. Maka ketika orang cinta ilmu, berarti dia cinta kepada Nabi. Ya, orang masih mau ngaji Pak, duduk ngaji nih. Ini ngaji nggak mudah. Ya, jadi kalau kita kembali kepada hakikat, orang bisa ngaji ini bukan karena dia sehat. Ini kita ngaji kemarin nih, ya, bukan begini. Saya sehat karena saya ngaji, bukan. Ya, nggak ada hubungan sama sehat dulu. Itu sehat, waktu, kesempatan, itu nomor sekian. Yang pertama orang bisa ngaji karena Allah pilih gitu. Ya Allah pilih apa? Allah pilih buat ngambil warisan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kita ngaji kita tahu tuh apa yang menjadi kewajiban kita kepada Nabi, apa hak-haknya Nabi harus kita jalani, apa yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan untuk kita laksanakan. Namanya taat dan ikut. Ya, jadi kan bukan cuma saya umatnya Nabi, oh saya pengikutnya Nabi, oh saya cinta sama Nabi, yang aku mah boleh. Semua juga mau ngaku saya paling dekat sama Nabi, silahkan aja.
Tapi setiap pengakuan mesti ada bukti gitu. Ya, kan yang hebat itu Pak bukan kita yang ngaku ya Pak ya. Bukan kita yang ngaku saya umatnya, bukan. Yang hebat itu kalau Nabi ngakuin kita sebagai umatnya, itu dia. Itu yang kita mau cari itu tuh. Pengakuan dari Nabi terhadap kita, benar ke kita sebagai umatnya. Itu. Sebab kalau udah apalagi di akhirat besok kita ditunjuk, ya Allah ini umat saya. Kita ditunjuk sama Nabi begitu Pak. Udah itu tanda bahagia selamat udah pasti. Ya Allah ini umat saya, ya karena dia beriman sama saya, tunduk patuh ngikutin ajaran saya. Itu kalau ditunjuk begitu Pak. Jadi akhirat apalagi udah semua kesusahan, kebingungan, kesedihan, ketakutan hilang lenyap. Ya, makanya besok kata Nabi di akhirat orang yang paling rugi siapa? Ya, ngomong sama Siti Aisyah. Siapa ya Rasulullah orang yang paling rugi? Orang yang tidak bisa memandang wajahku. Ya Pak ya. Padahal di akhirat itu Nabi tempatnya paling istimewa. Setiap ahlul mahsyar nih, orang yang di padang mahsyar ngelihat Nabi semua. Subhanallah. Ya, disebut namanya kedua maqamam mahmuda. Jadi Nabi di akhirat punya sebuah kedudukan tertinggi namanya maqamam mahmuda. Yang kedudukan itu boro-boro ya bisa dicapai sama para nabi, ngimpinya aja nggak dapet tuh. Itu para nabi para rasul mereka bilang kita ngimpinya aja buat dapetin makomnya Nabi Muhammad nggak bisa, apalagi dapetinnya maqamam mahmuda. Ya, di samping itu beliau punya syafaatul uzma buat tolongin siapa? Buat tolongin seluruh manusia di padang mahsyar, bukan umatnya doang. Ya Pak ya, apalagi umatnya, ya spesial umatnya mah dapat perhatian khusus. Ya, makanya kata Nabi orang rugi kalau di akhir besok nggak melihat sosok aku ya Aisyah. Bagaimana biar bisa melihat Nabi? Ya ini nih yang kita lagi bahas, jaga keimanan kepada Nabi. Ya, yakini beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah Ta'ala yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Itu ya Pak ya. Jadi yakinin itu Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir utusan Allah Ta'ala yang tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai digoyang nih keyakinan kita, karena di akhir zaman bakal muncul nanti. Ya, semakin zaman ke sono, semakin banyak orang bukan cuma ngaku jadi Nabi besok, ada orang ngaku jadi Tuhan. Ya, seperti itu. Awas, jaga keimanan kita. Mau dia bisa terbang, mau dia bisa ngilang, mau dia bisa ini itu, kalau dia sudah ngaku menjadi Nabi, tolak mentah-mentah. Ini sesat gitu. Ini iblis, ini setan. Kenapa? Nabi udah kasih tahu, la nabiyya ba'di. Enggak ada lagi Nabi setelah aku ini Rasul dan Nabi terakhir, Nabi penutup. Ya Pak, kalau ada lagi Nabi Pak, enggak usah yang muncul zaman sekarang dah. Ya sahabat-sahabat yang dekat kalau mau juga tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau mau juga yang jadi Nabi ya. Yang memang hubungannya paling dekat udah sahabat juga, mertua juga, sahabat paling dicintai sama Nabi. Maunya juga yang berhak ya, bukan manusia zaman sekarang. Ya, orang sekarang ngaku jadi Nabi percaya lagi kita. Ya, emang orang-orang gemblek ya sekarang waktu begitu. Ya, makanya perlunya kita ngaji tuh jangan jauh-jauh dari majelis ilmu begitu. Karena ilmu lah menjadi wasilah penyelamat kita biar tahu nih kewajiban kepada Nabi, ajaran Nabi, ya pesan-pesan Nabi biar bisa jaga iman Islam kita. Ya, ya Pak, nggak usah ngaji tiap hari dah, seminggu sekali nih kayak begini. Ya Pak, sempetin waktu nggak lama, setengah jam, sejam kita duduk. Ya, bukan cuma dapat pahala kan, bukan cuma ilmu, bukan cuma pahala, dapat nasi uduk lagi. Ya kan? Iya. Udah tempatnya enak, karpetnya bersih, pakai AC, dikasih teh, kasih kopi, madang lagi, dapat ilmu, pahala jangan ditanya, udah. Ya, masih ogah juga ngaji, ya, suruh tinggal di Afrika aja sono, ya, tempat yang kering yang nggak ada air, biar susah ibadah. Ini nikmat banyak banget kalau kita mau renungin tuh. Ya, kita bisa ngaji tuh nikmat dari Allah. Berarti kita orang bilang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau pilih aku, pagi-pagi udah bisa sujud, bisa zikir, ya, bisa ngaji, bisa silaturahmi, masya Allah. Ya, nikmat yang mana? Fabi ayyi ala rabbikuma. Ya, nanti Pak, kalau iman sama Nabi sudah punya, jalanin yang Nabi perintah, kita taat.
ya ngikutin Nabi yang kita mampu, ya sunnah-sunnah beliau yang kecil-kecil jaga ya Pak ya. Nggak usah banyak-banyak sunnah Nabi, 1-2 aja dah. Yang penting kita istiqomah jalanin, pegang baik-baik itu. Ya buat jaga hubungan kuat kita kepada Nabi Muhammad. Nanti yang ketiga munculnya apa? Mahabbah, cinta kepada Nabi. Ya Pak, kalau udah cinta sama Nabi Pak, apalagi kayak sahabat tuh Pak, ya bukan cuma harta yang mereka korbankan Pak, bukan cuma tenaga, ya bukan cuma pikiran, nyawa pun mereka persembahkan buat Nabi. Ya, berapa banyak ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya Pak ini, ya Nabi hijrah ke Madinah, ninggalin Mekah. Itu berapa banyak sahabat yang ke Madinah hijrah ikut sama Nabi, cuman bawa baju yang nempel di badan, padahal dia orang yang paling kaya di Mekah. Itu sahabat yang di Mekah yang kaya-kaya banyak, ya begitu hijrah, begitu dia mau hijrah dijegat sama orang-orang kafir. Nanti mau kemana? Aku mau hijrah kepada Nabi Muhammad. Nggak boleh, ya pokoknya kamu nggak boleh ikut Nabi Muhammad, harus tetap tinggal di sini dan harus kembali kepada ajaran kakek moyangmu yang sebelumnya. Ya kata sahabat ini, izinin aku hijrah. Itu semua yang aku punya tuh hartaku buat kalian semua ambil. Aku hijrah nggak bawa apa-apa nih, cuman bawa baju yang nempel di badanku aja. Ya orang-orang kafir yang jegat begitu dengar dikasih harta dia semua, kira ya udah dah kamu hijrah ikut Nabi Muhammad. Ya Pak ya. Itu sahabat banyak yang model begitu, ninggalin keluarganya yang nggak mau beriman ditinggalin semua. Ya, jadi memang kalau sahabat dapat kedudukan mulai ya wajar ya, mereka korbannya seperti itu, bahkan banyak yang korban nyawa ikut jihad. Ya, tuh itu ya salah satu bagian daripada ya orang-orang yang mulia karena punya hubungan, ya punya mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makan nggak disuruh perang Pak, ya. Mau perang sama siapa kita, ya kan? Sekarang kita perang lawan hawa nafsu aja dah, ya jangan ikutin hawa nafsu. Kita pengen ngikutin Nabi Muhammad, apa yang beliau suruh, yang beliau anjurkan, yang perintah, termasuk di bulan ini nih, kita harus punya target. Ya ingat deh, ini bulan kelahiran Nabi, ini hari ulang tahunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita yang masih kecil Pak, ya dapat undangan, ya ulang tahun dari temennya, anak tetangga. Kata bini kita, bang, anak kita diundang nih sama anak tetangga ulang tahun. Ya pergi ke pasar ngapain? Beli hadiah, gitu kan? Iya, kita berangkat ke pasar nyari hadiah, ya kan? Kita pakaiin kado di rumah segala macam. Kita mandi itu anak rapi, kita anterin, dianterin sama mamanya, ikut ulang tahun. Ya, gembira pada ngumpul senang, ngasih hadiah. Ini hari kelahiran Nabi, hari ulang tahunnya Nabi Muhammad. Tanya diri kita, mau ngasih kado apaan? Ya, mau kasih emas itu mah kecil ya, nggak ada harganya. Ngasih kado buat kita minimal apa? Baca sholawat mau berapa banyak di bulan ini? Jangan puluhan, jangan ratusan, ribuan. Sanggup nggak? Harus sanggup. Ya Allah berikan saya kekuatan. Saya mau ngasih hadiah terbaik di bulan kelahiran kekasihmu ini. Saya mau baca sholawat 10.000 sebagai hadiah dari saya buat Nabi Muhammad. Baca dari mulai ntar malam sampai selesai bulan Maulid, bahkan lanjutkan terus sampai mati. Jangan pernah tinggalin sholawat tiap hari. Ya Pak, sholawat bukan mau dibaca model bagaimana juga sambil jalan pagi, ya, mulu sampai sholawat ada pahalanya. Ya, sambil tengok baca sholawat ada pahalanya. Bahkan kata ulama, orang baca sholawat sambil riak lagi, ya masih ada kebaikannya. Tuh dasarnya sholawat begitu, ya. Dan sholawat itu, ya menjadi tali penghubung yang paling mudah, paling ringan buat kita umatnya, buat mengikat hubungan kepada Nabi Muhammad. Apalagi buat orang-orang yang sekelas kita nih, yang udah pada tua ibaratnya ya. Kita udah tua semua nih Pak. Termasuk saya juga masuk udah tua, ya. Sebab orang tua itu sebutan orang disebut tua. Itu batasannya 40 tahun ke atas sudah tua dia. Makanya sunnah ya 40 tahun ke atas sunnah pakai tongkat. Ini biasa kalau ada kemarin pakai tongkat semua ya. Itu sunnah Nabi ya. Kita kadang jangan saya yang masih muda, yang tua juga ogah pakai tongkat. Ya takut dikatain tua kan begitu ya. Benar sunnah itu Pak. Lihat tuh para sahabat Nabi Umar ya. Masih gagap berjalan pakai tongkat. Itu sunnah. Buat apa? Buat ngingetin kita. Iya ya. Ini saya udah tua, udah lemah, jalan aja mesti pakai tongkat. Itu bagi kita supaya jangan sampai lupa mati gitu. Ya, kan orang kalau udah tua pengennya apa?
merasa muda terus ya, masih gagah. Padahal mah pala udah 3 warna itu, bukan 2 warna lagi. Dari hitam putih hitam lagi itu ya. Tuh keadaan kita begitu karena memang nafsu gitu ya. Ya disuruh kita lupa dengan kematian, disuruh kita lupa sama Nabi. Nah maka di bulan ini nih kesempatan ya Pak ya, kesempatan buat kita mumpung ketemu bulan Rabiul Awal dalam keadaan sehat walafiat ya. Baca sholawat berapa kali terserah, semampunya tiap hari baca dalam keadaan lagi bagaimanapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang paling pendek dah sholawat Jibril, apa itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lagi naik motor, lagi naik mobil, lagi jalan. Yang penting di tempat-tempat yang dibolehkan kita baca di situ sholawat. Ya, mudah-mudahan kalau kita banyak baca sholawat di bulan ini, minimal ya Pak, kita besok dipanggil sama Nabi. Ya Allah, itu umat saya ada di pojokan, orang kampung rawa. Ya, tapi saya tahu sholawat dia sampai kepada saya oleh malaikat. Malaikat tiap waktu nyampein, wahai Nabi Muhammad, ini ada sholawat dari umatmu, tinggalnya jauh, nggak pernah ketemu sama engkau, nggak pernah ngeliat engkau, tinggal di kampung rawa di Indonesia. Ini sholawat tiap hari dia mulutnya nggak pernah berhenti. Masya Allah, Nabi ingat, dilihat wajah kita dari kejauhan. Ya Pak ya, sebab dahulu Pak ada orang Arab Baduy, ya tinggal di Arab Baduy ini dia jauh, dia rindu sama Nabi, baca sholawat tiap hari Pak, sampai ngumpulin duit pengen ke Madinah. Ya, namanya orang kampung ya, dia kumpulin dia nyalengin duit buat apa? Buat ongkos ke Madinah. Sambil tiap hari baca sholawat, sampai kalau ingat Nabi dia berlinang air matanya rindu. Ya, begitu udah cukup Pak, ini duit ya, dia nungguin ada nggak ya kabilah gitu pedagang yang mau ke Madinah. Ya ada, dia izin, Pak Tuhan tolong saya boleh ikut nggak ke Madinah? Ini saya punya duit buat ongkos. Dia ajak sama pedagang, iya nggak apa-apa. Duduk dia Pak. Ya, orang Baduy Pak, orang kampung Blongkotan begitu, nyeker ke Madinah. Dia orang gak punya apa-apa, ya. Sampai di Madinah, Masya Allah dia begitu udah kejauhan, udah masuk Madinah girang luar biasa. Deg-degan ya Allah, ini buatannya Nabi Muhammad. Sebentar lagi aku berjumpa sama Nabi Muhammad. Ya, begitu dia masuk ke Madinah Pak, itu di sore hari ada pengajian, ibaratnya begitu ya. Ini sahabat yang ngumpul maju banyak penuh. Karena dia merasa orang asing, apalagi orang kampung, malu ya kalau duduk dekat-dekat, duduk paling belakang Pak, di bawah pohon nih. Jeli Pak dia melihat Nabi Muhammad dari jauh, berlinang air matanya, alhamdulillah ketemu juga ya Allah. Nabi Muhammad Pak begitu rapi ngajar langsung teriak, ya fulan, engkau kemari. Ya itu sahabat bingung semua, Nabi nunjuk siapa ya? Ya fulan, ya Arabi, ta'al, kata Nabi. Kalian tahu nunjuk siapa Nabi ini? Itu dia juga kaget pas manggil siapa Nabi ya? Oh, nggak mungkin aku lah kata ya, katanya orang. Nabi nggak kenal sama aku orang asing baru pertama duduk di sini, apalagi pakaianku begini, ya kan? Nabi sampai engkau siapa nih? Sahabat semua nengok ke belakang. Kata sahabat, saya bukan yang dipanggil Nabi. Oh bukan, tapi Nabi nunjuk jauh. Akhirnya dia, ya karena dipanggil Arabi, dia juga angkat badannya. Begini dia, iya engkau yang di bawah pohon itu, engkau kemari, datang ke hadapanmu. Ya Rasulullah siapa? Itu dia tuh, dia nunjuk. Aku iya engkau sini. Masya Allah, dia kaget gemeteran. Bener apa enggak yang salah nih? Tapi pas udah sampai depan salah lagi. Bukan engkau, malu banget ya. Namanya orang banyak. Tapi iya kau sini. Jalan nih Pak dia. Masya Allah sahabat semua kaget nah. Ini siapa orangnya nih? Mana nyeker itu kaki dekil banget ya. Jalan depan Nabi. Ya, baru sampai depan Nabi, dia cium ya tangan Nabi, dia cium kaki Nabi. Ya Rasulullah. Ya engkau sih. Ya Abu Bakar tolong geser. Sini Abu Bakar tuh sampai Nabi disuruh geser Pak. Engkau di samping. Masya Allah. Ya, dia nunduk gak bisa, malu ya Pak ya disaksikan sahabat. Apa kata Nabi? Engkau belum sampai, engkau setiap waktu disampaikan namamu kepada malaikat ya, oleh malaikat kepada. Sholawatmu sudah sampai duluan kepada. Engkau baca tiap hari, mulutmu gak pernah hilang dari sholawat kepada aku, dan engkau rindu sama aku. Ya, maka sesungguhnya aku sudah mengenalimu sekalipun kau belum tiba ya di kotaku saat ini. Masya Allah, dia nangis tuh orang Pak. Ya, Masya Allah, kerinduan sama Nabi disambut begitu baik, dipeluk sama Nabi. Itu Pak gambaran. Kita bisa begitu ya? Ya bisa.
Kan Nabi mah hidup sama mati sama aja, ya kan? Tinggal sekarang kitanya, gimana caranya mau kayak diperlakukan seperti itu? Kita orang kampung, nggak dikenal ya sama orang, tapi kita pengen Nabi panggil kita besok di akhirat. Engkau sini, engkau umatku sini. Duduk jangan jauh-jauh dari aku. Bisa nggak gitu? Bisa. Bagaimana? Nih di bulan ini ya, targetin. Ya kita baca sholawat. Ya Pak ya. Jadi jangan kosong tiap hari. Ada waktu kapanpun dimanapun baca sholawat. Mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita agar kita dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau senang kepada kita, beliau gembira kepada kita, dan mudah-mudahan besok di akhirat kita dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembahasan pada hari ini menjadi penyemangat buat kita ya.